Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shukra wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa sallim wa karim wa barik ala nabiyina وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah senantiasa rahmati kita semua di pagi ini, alhamdulillah syukurlah kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, nikmat yang ketika kita syukuri jadi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita mendatangkan tambah keimanan kita, tambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat dan menjadi sebuah harapan utama tentu kita ketika kita di yaumil akhir bisa masuk surga tanpa hisab dan hasil dari syafaat bagi kita salam. Dan tentu syaratnya adalah kita adalah orang yang mudah-mudahan senantiasa menjadi para penegak sunnah dari Rasulullah SAW, melanjutkan misi kenabian dari beliau yang salah satunya untuk kita beramal ma'ruf nahi munkar menjadi bagian yang terus harus kita tegakkan. Salawat dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan bersama ya. Jadi kita mungkin Rasulullah SAW. Sebabku yang maka Allah alhamdulillah syukur. Nah, kita diberikan keistiqamah dengan Allah Taala di pagi ini kita bisa menghadiri kembali kajian sama bagi Haikal yang insya Allah kita membahas kembali soal keluarga yang menjadi doa. Dan di kemarin di hari Ahad alhamdulillah kita sama-sama hadir dalam sebuah majlis yang dihadiri oleh saudara Jari dan juga satu dalam sebuah pelatihan keluarga. Ya, sama-sama kita ingin memahami sebuah visi dan misi keluarga yang ketika kita coba kembali belajar tentu banyak sekali hal yang perlu harus kita benahi dalam keluarga kita. Dan inilah kenikmatan yang alhamdulillah semuanya yang hadir di kenikmatan kita bisa bersilaturahim dengan para sahabat semuanya, kita bisa sama-sama sharing pengalaman bersama para keluarga di majelis keluarga Indonesia. Dan sangat penting untuk kita bahas. Sebelum masuk ke kajian tentu ajakan sedekah subuh menjadi sesuatu yang terus kita lakukan, membuat kita tersadar betapa pentingnya bersedekah di pagi hari, karena sedekah pagi hari begitu banyak keberkahannya. Dan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Dan keberkahan pagi salah satunya kita isi dengan keberkahan harta kita, harta yang disedekahkan menjadi harta yang terus abadi, yang insya Allah akan bisa dinikmati kita oleh kita bersama keluarga kita di akhirat kelak. Dan sedekah subuh menjadi sarana kita untuk berbagi dengan sesama, karena amanah yang diberikan oleh sahabat semuanya kalau akan kami salurkan salah satunya untuk saudara kita di Gaza lewat sebuah yayasan namanya
HAI ya, apa namanya, Human Abdi Indonesia, dan juga ada beberapa gereja Quran dan rumah tahfidz Kosa juga menjadi salah satu mitra kita ya. Terus kita dukung kegiatan dalam bidang tahfidz Quran dan juga eh, menjaga Al-Quran dengan cara mempelajarinya. Dan selain itu juga berbagai macam kegiatan dari MKI, dan alhamdulillah di Sabtu kemarin kita juga sudah menggelar khitan gratis untuk sahabat untuk para saudara kita yang memang sangat membutuhkan, dan ini menjadi sebuah kegiatan rutin, dan insya Allah di awal Januari pun kita akan menggelar hal yang serupa, sebuah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Hiji dan Khitan MKI. Dan inilah sebuah kegiatan yang tentu tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari semua jamaah yang uh, terus komitmen untuk membangun majlis ini menjadi majlis yang memberikan kebermanfaatan yang banyak untuk umat ya. Dan alhamdulillah tentu kebermanfaatan inilah yang kita harapkan selalu dengan cara kita diawali dengan kita menambah wawasan kita, ilmu kita bagaimana membangun sebuah keluarga. Dan di pagi ini kita kembali membahas tentang bagaimana anak menjadi sebuah anugerah dan juga menjadi sebuah fitnah. Karena betapa banyak orang-orang yang tergelincir karena keluarganya, salah satu karena anak. Orang yang kemudian dilalaikan dalam ibadah, bahkan terjerumus dalam kemaksiatan, salah satunya karena eh, anak yang memang eh, bisa memberikan dampak yang buruk ketika memang kita tidak memagarinya dengan suatu komitmen untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Dan lebih haikal itu menjadi banyak, menjadi harapan bagi kita untuk saling, untuk memberikan inspirasi untuk kita, memotivasi untuk kita bagaimana membangun sebuah keluarga. Insya Allah akan bersama kita di pagi ini kembali membahas tentang anak-anak kita. Assalamualaikum, Mbak. Sudah standby? Biasanya Babe mungkin lagi siap-siap ya, karena di pagi ini bisa jadi Babe sedang siap-siap untuk menuju kantor, dan bagi bagi kita menjadi istimewa sekali ya, karena bisa ngobrol banyak dengan Babe di pagi hari, sambil mungkin di sebagian juga jamaah yang sedang siap-siap untuk ada yang mungkin mempersiapkan anaknya ke sekolah atau juga mungkin kegiatan lainnya, sambil mendengarkan suatu nasihat, satu ulasan pengalaman, dan banyak hal inspirasi dan motivasi dari guru kita Bapak Haikal yang setiap Senin dan Selasa mengurai sebuah tema tentang keluarga dari berbagai macam sisi. Sebagaimana kalau yang hadir kemarin, kita juga sudah mendapatkan sebuah inspirasi tentang bagaimana membangun visi dan misi sebuah keluarga. Karena menjadi keluarga yang baik itu tentu harus ada sebuah perencanaan, ada sebuah manajemen, dan dimulai dengan kita orang tuanya yang eh, sama-sama antara pasangan kita suami istri gitu ya, harus punya satu irama, satu frekuensi dalam membangun sebuah keluarga, dengan memulai satu pemahaman tentang apa itu visi, membangun sebuah keluarga, apa itu misi, dan bagaimana pelaksanaan implementasi dalam keseharian kita yang seringkali kita gagal ketika melakukan implementasi. Dan inilah eh, wahana atau sarana bagi kita untuk saling mengingatkan sesamanya untuk kembali bisa paham bagaimana menjalankan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah rahmah ini. Tentu berguru kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, orang yang sudah banyak menikmati eh, kehidupan, menjadi hal yang sangat penting, sehingga kita tahu bagaimana cara membina sebuah keluarga yang eh, sesuai dengan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sambil menunggu Babe kembali apa namanya on screen ya, yang siap lagi mungkin barangkali sedang siap-siap. Saya sapa juga beberapa jamaah yang di sini, alhamdulillah sudah istiqomah terus untuk mengikuti kajian. Dan ada satu informasi juga menarik yang kemarin kami dapatkan juga, alhamdulillah wa syukurillah, MKI juga sudah eh, insya Allah akan bekerja sama dengan sebuah asosiasi ya, asosiasi umroh dan haji yang
akan terus menggelar dalam kegiatan khitanan massal gitu ya. Dan ini sebuah kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, kaum muslimin yang memang membutuhkan satu eh, apa namanya bantuan dalam hal sunatan ini, dalam khitanan. Dr. Vicky bisa sharing sebentar itu sambil menunggu Babe Haikal siap-siap untuk menyampaikan materinya. Apa masih di IGD? Baik, nampaknya Dr. Vicky juga masih berada di rumah sakit ya. Jadi belum bisa eh, memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan eh, tentang khitan, pemahitan Zidane yang insya Allah akan terus eksis, dan mudah-mudahan Allah bantu kita semua dalam menjalankan program-program. Salah satunya adalah kegiatan khitan yang rutin setiap bulan dilakukan. Eh, Barangkali Mas Selo ada yang disampaikan sebelum sambil menunggu Bapak Haikal. Assalamualaikum Mas Selo. Siap, Ustaz Kolis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya, kemarin tiba-tiba menghilang, ada tugas mendadak dari Bapak Heka. Eh, pesan apa ya? Ya. Kemarin bagus ya, Alhamdulillah ya. Dapat laporan Alhamdulillah, dari istri. Alhamdulillah. Dan ini ya tentu seketika ngobrol dengan Dokter N, dengan Ustaz Ruli, tentu masih banyak hal yang sebenarnya perlu disampaikan karena menjadi sebuah kurikulum panjang ya, yang tidak berhenti di satu pertemuan, karena ini baru, kata Ustaz Ruli, ini baru kita ingin menjadi sebuah keluarga yang baik gitu ya. Belum sampai kepada tahapan bagaimana menjadi keluarga yang bermanfaat. Dan ini penting banget nih. Tidak cukup jadi orang baik gitu ya, karena orang baik itu mungkin baik untuk dirinya sendiri, keluarganya gitu ya, ibadahnya baik gitu kan, tapi ada banyak hal yang menjadi 2025 ini nih, tidak berubah di tahun 2024, dan ketika masuk ke 2025 dan disampaikan oleh Juli, kita harus masuk ke fase menjadi keluarga yang bermanfaat. Kalian berikutnya gitu. Langsung aja bulan gitu. Bendana dia Yes, so di apa namanya, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia ini adalah yang paling bermanfaat, yang akan coba juga disampaikan dalam lanjutan mahligai keluarga gitu ya, sesurga gitu ya. Itu pesan dari kemarin obrolan dengan Ustaz Ruli ya, dalam pelatihan siap sesuai arahannya Usul. Kalau mau dilanjut langsung bulan depan, ada bulan itu lanjut aja. ini lanjut menjadi sebuah transformasi lebih besar lagi, menjadi keluarga yang formulanya apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang bermanfaat, keluarga sekolah ayah bunda ini. Dan Bapak seringkali kan mengingatkan kita bahwa kami termasuk kaum lintas itu ya, orang-orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, dan
Insyaallah gitu ya. Insyaallah kita lanjutkan. Di sini dulu. Masih mute, Kak Bim. Maaf. Langsung aja penunjukan panitia oleh Ustum. Dilanjutkan bulan depan, hari apa di mana, terus temanya seperti apa, terus jamaah yang kemarin ikut ditawari untuk part sesi berikutnya. Kemudian kalau misalnya ada tambahan baru juga bisa segera disiapkan ininya. Gitu, Ustaz. Langsung aja, langsung gerak. Bismillah. Bismillah ya. Hmm, Dan yang paling penting budgeting itu ya. betul. Boleh Bunda Nadia, grupnya jangan dulu dihapus ya. Kita lanjutkan apa namanya, sebuah pelatihan lanjutan tentang mahligai keluarga ini, yang mudah-mudahan kita di awal tahun 2024 itu makin kokoh gitu kan, dari sisi visi maupun misi untuk membangun sebuah keluarga yang tidak hanya baik tapi juga bermanfaat gitu ya. Ustum, Afwan, kotanya masih sama di sana dan lokasinya masih di Hotel Sofyan nggak? Atau berubah? Sementara ini memang jamaah kebanyakan Jabodetabek ya. Dan ya untuk sementara kita diskusikan aja nanti di grup gitu ya. Kita lempar aja ke grupnya yang masih ada event itu, kemudian di sharing aja dengan jamaah semuanya bagaimana cara membuat lanjutan dari eh, pelatihan harga keluarga ini gitu ya. Ya, Ustum, kalau bikin kuesioner di grup boleh nggak? Silahkan. Siap, Ustum. Dan lanjutan kurikulum ini memang penting ya, karena ada kebersambungan gitu ya dari yang kemarin kita bahas sama-sama gitu ya. Sama-sama kita mengevaluasi diri dan keluarga kita, terutama pasangan kita, karena memang kemarin itu eh, diharapkan berpasangan ya, walaupun tidak Kasih gambaran dong buat jamaah yang kemarin ikut tuh serunya gimana. Bu Nini kemarin sama Pak Irawan gimana tuh ceritanya kemarin tuh? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cerita, Bu, Ustadz cerita. Valdis, Ustadz Selo. Iya nih Ustadz Selo kemarin setengah ini ya, setengah jalan ya, harus Mohon, meninggalkan tempat ya. mohon izin ninggalin tempat, ninggalin istri. Itu dia, pas ada pertanyaan tentang pasangan bingung, dia mundur ke belakang nyari pasangannya nggak ada, Pasangannya hilang. pasangannya hilang. Ditelepon Babe hilang langsung kita Iya, merapat. iya. Para jamaah MKI yang saya cintain, sebenarnya acara-acara yang seperti itu harus lebih sering kita ikutin karena apa? Karena sekarang nih di zaman yang serba ini ya, apa namanya? Serba gadget, itu kita komunikasi itu susah banget gitu loh. Bahkan mungkin orang satu rumah tapi ketemunya belum tentu bisa setiap hari ketemu. Karena kalau zaman dulu mungkin rumahnya gede tapi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu ya. Tapi kalau sekarang nih satu anak satu kamar. Kadang-kadang anaknya pulang jam berapa, kemudian anak yang lainnya udah pergi. Begitu juga. Nah, ketika kita acara kemarin itu benar-benar menampar kita semua ya. Ternyata banyak banget yang memang selama ini banyak yang oh ternyata begini ya, ternyata begini ya. Nah, kemarin beberapa kuesioner memang sangat efektif ya. Jadi di situ benar-benar antara pasangan satu dengan pasangannya gitu ya, keluarga satu dengan anaknya. Ternyata anaknya menganggap ibunya begini gitu. Ternyata kayak saya sendiri yang saya alamin. Ternyata suami saya, oh selama ini nganggapnya begini ya gitu. Ternyata kita konfrontir, oh ternyata begini. Jadi perlu sih sebenarnya paling nggak sebulan sekali gitu berevaluasi.
Karena komunikasi itu mungkin bisa jadi ketika kita nih dikoreksi langsung atau dikritik langsung gitu ya, itu suka marahnya dulu, terutama kaum emak-emak nih gitu kan, marahnya dulu gitu. Kayak saya aja misalnya cuma ditanya sepele, "Masak aja apa hari ini?" "Lihat aja tuh," kan gitu. Tapi dengan komunikasi itu kadang-kadang kita nggak sadar gitu, ternyata, oh itu ternyata yang dikeluhkan suami gitu kan. Oh ternyata, suami inginnya, kita lebih berkembang misalnya, sampai kita bercanda kalau mau berkembang nih Ustadz Selo nggak ada kemarin, kasih baking powder nanti berkembang pada ketawa. Baik nih, Babe sudah siap nih standby. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya lagi mendengarkan. Terus nggak Oh, apa-apa, baking powder. Pantas jadi Pak memang Irawan jantungan ya sama Bu Nini kemarin ya. iya, gitu. Ternyata kadang apa ekspektasi terhadap pasangan kayak gitu kan, diungkapkanlah semuanya gitu kan. Nah, kalau Seru, mungkin seru, kemarin seru. diomongin secara langsung, mungkin jadi perang dunia gitu. Untung aja kemarin pulangnya bareng, nggak ini, Jadi nggak akhirnya terbongkar sendiri-sendiri aja ya gitu. beberapa ekspektasi bahkan kekecewaan pasangan kita itu di acara kemarin ya. Karena Iya, ya, iya betul. dan sama-sama saling mengevaluasi akhirnya, sama-sama ingin memperbaiki diri karena memang temanya menjadi keluarga yang terus tumbuh ya, tapi bukan berkembang ke samping ya. Kalau tapi tumbuh ke atas, artinya tumbuh menjadi lebih baik lagi. Keluarga yang tetap lebih baik lagi tentu harus dapat ilmu atau namanya masukan, inspirasi dari para guru kita, dan alhamdulillah ini pagi ini Ada Pak Husairi juga tuh tatkolis. Pak Husairi bisa cerita tuh kemarin sama istrinya setelah 32 tahun. 30 tahun ya Pak Abah udah Husairi. gabungan nih, mana Abah ini? Abah tuh. Bah, Iya, iya, Abah semangat, Bah. gimana Bah? Acara kemarin Bah? 32 luar tahun, biasa. Insya Allah. Bagus. Rugi kalau yang nggak ikut memang. Kalau yang nggak ikut rugi. Abah pulang setelah pulang acara kemarin sama istri gimana, Abah? Oh, makan sate kita. Oh, ini mantap. Makan sate langsung. Supaya menambah energi. Wih, Supaya tetap sate tumbuh. kambing ya, Bah ya? kan? Iya. Kita dikasih gambarnya doang sama Doang. Share aja. Memang jadi memang kalau kemarin banyak lagi yang ikut pasangan-pasangan yang ada itu manfaatnya memang luar biasa. Jadi kita mengoreksi diri sendiri ya, apa yang kurang di kita sakit. Oh pasangan kita kayak begini misalnya gitu. Kadang-kadang memang kalau ya hampir-hampir di mana-mana kejadian biasanya memang temperamen lebih mudah emosi kan memang sebenarnya wanita ya, memang harus diakui kan. Kalau misalnya tanya masak apa, lihat tuh sendiri gitu, kadang-kadang gitu kan. Itu memang betul yang Bu Nini bilang itu seperti itu emang. Ya tapi kalau saya kan berbalik, malah istri saya nanya, mau masak apa Pak, mau makan apa, yang ada aja dah nggak apa-apa gitu. Masak yang ada aja, jadi nggak ini kan. Kalau nggak masak nggak apa, udah beli aja, yuk kita keluar gitu, makan sate bareng gitu aja. Ya, memang bagus sih ya kalau kita ini. Silakan dilanjutkan programnya yang periode berikutnya, ya mau nggak silakan, itu bagus-bagus sih insya Allah. Sepanjang saya ada waktu saya ikut gitu insya Allah. Ya terima kasih, itu aja. Baik, alhamdulillah Abah. Ini Babe, alhamdulillah gimana kabarnya Be? Bismillah, seru banget dengarnya, Masya Allah. Iya, saya pun kalau aja paling enak makanan favorit telur aja sama nasi, kocek telur halus namanya. Paling enak tuh telur halus, kita bilangnya telur halus. Padahal scramble, paling enak itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Sahabat sekalian, ada satu pembukaan yang menarik banget ya, yang saya amati dari berbagai pembicara. Kebetulan kemarin baru mendengar Menteri Agama ya, Profesor Nasaruddin Umar ya. Beliau bercerita, beliau berkata satu ungkapan yang sangat baik tentang bohong. Tentang bohong. Ini sangat memukul kita. Awal mula kejahatan itu bohong gitu loh. Betul-betul bohong itu awal segala awal kejahatan gitu ya. Orang yang misalnya korupsi, nauzubillah ya, tapi dia tidak pandai berbohong, maka bisa-bisa dia membatalkan korupsinya karena takut ditanya gitu. Hubungan suami istri juga begitu ya. Perselingkuhan itu terjadi atau tidak terjadi cuman karena urusan bohong gitu. Dan segala macam persoalan, karena itu betul ya. Orang bijak berkata bohong itu semua awal mula kejahatan gitu ya. Bohong itu mengerikan sebenarnya ya. Karena bukan lagi orang mukmin kata Nabi ya. Ketika Nabi ditanya apakah orang mukmin boros, mungkin saja gitu. Apakah mungkin orang mukmin kalah, mungkin sajalah gitu. Saya mengimprovisasi ya. Apakah mukmin, mungkin nggak orang mukmin itu dia miskin, kaya, mungkin semua mungkin. Tapi ketika ketika Nabi ditanya apakah mukmin, apakah mungkin orang mukmin bohong, Nabi langsung menjawab nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Terus saja Nabi nggak berhenti. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin bohong, nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Terus saja Nabi ngomong nggak mungkin, nggak mungkin. Sampai sahabat aja berkata, kami berharap Nabi itu diam. Kenapa? Karena terus-terusan ngomongnya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin orang mukmin bohong, nggak mungkin. Nggak mungkin orang mukmin bohong, nggak mungkin. Saking nggak mungkinnya gitu loh. Apa urusan ini sama topik kita? Oh iya jelas, saya mau sampaikan sesuatu yang sangat merasa menohok ke dalam dada. Terutama buat para bapak. Terutama buat para ibu. Jadi terutama buat siapa? Ya terutama buat kita semua akhirnya. Begini Bapak Ibu sekalian, ketika Anda berbohong, sebenarnya orang di depan Anda tuh tahu Anda bohong apa enggak. Termasuk istri, termasuk suami, termasuk anak kepada orang tua. Ini dengerin anak-anak ini. Sehebat apapun kamu menutupi kebohongan, itu orang tua tuh pasti tahu. Ya, saya ulangi lagi ya. Sehebat apapun kamu membohong, kamu menutupi kebohongan, itu orang tua tuh pasti tahu. 1000% orang tua tahu kebohongan yang kamu tutupin, tahu. Hanya saja dia nggak mau ribut. Tuh, hanya saja dia nggak mau ribut. Jadi ya udah deh nggak apa-apa deh gitu. Orang tua tuh tahu banget. Anda bohong tuh tahu banget. 1000% saya yakin deh. Kalau nggak percaya tahu dia. Cuman dia tuh pengennya nggak ribut aja. Wahai para suami, ketika Anda bohong, istri Anda juga tahu banget Anda lagi ngebohong. Cuman, daripada ribut, males Jawab, bener nggak ibu-ibu? Tahu nggak kalau lakinya lagi bohong? Tahu. Tuh.
Tahu Tuh, ekspresinya tuh, kelihatan. Kita udah kenal tuh, tahun. tuh, tuh. Jawab tuh ibu jawab semua kan. Bener kan yang saya ngomongin? Betul. Jadi tahu. Kalau Anda lagi bohong tuh tahu gitu loh. Makanya keributan apa segala macam itu dari situ mulainya. Wahai anak, sebenarnya anak sih yang saya lagi mau cecer. Kalau Anda bohong, orang tua tuh 1000% tuh tahu Anda lagi bohong. Jadi dua yang tidak bisa dibohongin di dunia ini adalah orang tua, ibu maksudnya ya, ibu dan istri. Apalagi dia seorang ibu sekaligus seorang istri. Itu batin itu tajam. Jadi nggak usah ngebohong gitu loh Bapak Ibu sekalian. Suami, anak-anak. Nah ini ngomongan dari Menteri Agama ya, Kiai Haji Nazarudin Umar kemarin. Saya merenungi aja nih. Wah keren banget ini ngomongan ini gitu. Jadi dua hal yang nggak bisa dibohongi itu ya dua jenis manusia nggak bisa dibohongi itu ya itu gitu ya. Ya, kalau yang lain mah bisa barangkali. Tapi kalau yang namanya orang tua, anak tuh darah dagingnya, dia lagi ngebohong, kita tuh cuma ngeliatin aja wajahnya, ya Allah, ya Rabbi anak ngebohong gitu. Dan kadang menghindari keributan, ya udahlah gitu. Nah, begitu juga seorang istri. Kalau suaminya lagi cerita ngarang bohong, istri tuh berpikir dalam hati, ya elah dia ngebohong, gitu kan. Cuman dia menghindari keributan, ya udahlah terserah lu dah, gitu. Jadi menghindari keributan, sebenarnya menghindari keributan doang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang suami-suami ya yang mendengar cerita ini, coba deh introspeksi diri masing-masing. Seberapa besar kadar bohongnya? Ya, saya katakan seberapa besar kadarnya, sebab ada bohong yang tidak menimbulkan apapun, ada bohong yang menimbulkan apapun. Bahkan ada bohong yang menimbulkan keceriaan, ada bohong yang menimbulkan kesedihan. Ya, tidak semua bohong itu buruk. Tidak semua bohong itu buruk. Ya, apa ya? Misalnya disajikan makanan kita berbohong enak juga nih, padahal kita nggak doyan, padahal kita nggak enak gitu ya. Itu kan lumayan ya. Itu kebaikan ya. Eh, kalau umpamanya apa ya? Ya kita berbohong untuk membahagiakannya nggak ada masalah ya. Tapi kalau berbohong untuk menutupi kesalahan, jangan dong. Dia tahu, cuman daripada ribut gitu. Dia tahu, tapi udahlah bodo amat gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Yang paling sering berbohong ternyata sebenarnya orang tua terhadap anaknya. Ketika orang tua kepengen itu makanan, dia akan berkata, enggak mau. Padahal supaya anaknya makan. Benar nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Benar nggak? Betul. Nggak begitu. Betul. Sering Betul. banget kan? Gitu. Iya. Cuman kadang-kadang anak-anak tuh kebalikannya gitu ya sama kita gitu ya. Saya jadi teringat gitu ya, ibu saya, Umi nggak mau makan gitu loh. Makan, makan. Umi nggak mau makan, 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 makan. Padahal kita ngintipin, dicobain gitu. Padahal kok ada ya yang kayak gitu, cinta kayak begitu tuh ada ya. Ya ada lah. Yaitu cinta orang tua pada anaknya. Inilah the true love sejati kan itu. Nggak ada yang bisa mengalahkan cinta orang tua pada anaknya. Kita tuh pura-pura nggak capek tuh gitu orang tua. Kita pura-pura semua demi anaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gimana caranya menjaga? Ya hentikan bohong aja ya, hentikan bohong aja. Kalau Anda nggak sanggup, ya diam aja deh gitu ya. Ada satu ungkapan dari yang sering bicara soal rumah tangga itu namanya siapa itu yang sering bicara soal keluarga itu? Siapa ya? Seorang ibu udah tua sering bicara soal rumah tangga.
Saya lupa namanya. Siapa yang paling ingat? Siapa itu yang terkenal kok itu? Eri Risman tuh. Apa? Eri Risman. Eli Risman, ya benar. Eli, ya? Eli Risman. Eli Risman. Ah, iya ya, itu tuh ya, terkenal sekali. Ada satu yang saya sayangkan dengan dia, yang dikatakan itu adalah keluarganya, tapi berlaku umum gitu loh. Itu yang saya sayangkan. Beliau banyak dilihat oleh bapak, ibu, digandrungi, tapi sayangnya itu adalah mengambil sesuatu yang lumrah, wajar, biasa terjadi padanya, tapi dianggap semua umum. Contohnya gini, laki-laki itu kalau baru pulang jangan ditanya gitu. Ada ucapan kayak begitu. Saya nggak demen, saya demen ditanya. Kan beda kan? Gitu kan? Jadi sayang sekali, saya suka perhatikan, saya suka mendengar, kok gini gitu. Harusnya diberikan, harusnya pakai Nabi aja. Nabi bilang kan khatibun nas ala qadri ukulihim. Kalau ngomong tuh sesuaikan dengan orang di depannya, kadar akal orang di depan itu sesuaikan, bukan mengambil kesimpulan sendiri gitu loh. Dia suka ditanya, ya tanya. Dia diem, dia maunya kalau nanti ya nanti aja gitu loh. Gitu. Terus diungkapkan di situ ada yang kalau kentut bangga gitu loh. Loh enggak, ada yang malu gitu loh. Jadi ya nggak sopan juga kan kalau kentut ya, kalau umumnya gitu. Jadi sayang tuh yang Aisyah Dahlan kalau asal itu. Aisyah. Menurut saya nggak tepat kalau seandainya kan banyak yang dengar tuh, jadinya akhirnya justru rumah tangga jadi kacau gara-gara mendengar satu sisi gitu. Laki itu jangan ditanya katanya kalau baru pulang. Kalau nggak ditanya kita berpikir lu lagi ngambek ya, gitu kan? Jadi kacau kan? Jadi ribut kan gara-gara dengerin itu kan? Gitu loh. Jadi udah deh, kalau Nabi bilang ikutin Nabi aja dah paling pas gitu ya. Nabi bilang khatibun nas ala qadri uqlihim, sesuaikan dong dengan kadar akal di depannya. Kalau kita lagi santai ya kita ajak santai juga dong, jangan agak serius. Kalau lagi serius kita serius juga dong, jangan diledek-ledekin gitu. Jadi sensitif. Kalau lagi kelihatan capek banget, ya kasih minum, kasih makan, pijitin gitu dong gitu. Kalau kelihatan lagi ceria, gimana tanya dong gitu. Tanya tetap, lagi suntuk, ada apaan, mau dicerita nggak? Gitu tetap. Lagi tenang, lagi happy banget, ada apa emang di luar? Tetap, nanya tetap gitu loh. Nah, persoalan-persoalan kayak gini, kalau nggak tepat cara penggunaannya, maka jadi nggak tepat, jadi solusinya, jadi malah percik-perciknya gitu. Tetapi inti dari itu semua itu adalah jangan bohong. Itu yang saya pesen, jangan bohong. Jangan bohong ya. Kecuali terpaksa, ya bohong juga namanya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, apa jadinya kalau 100% jujur? Ya ribut. Apa jadinya kalau 100% bohong? Ya bercerai. Ya. Apa jadinya kalau ya artinya kita mesti bisa membawakan. Nah, pada anak sekarang sesuai dengan topik ya, pada anak. Demikian pula kepada anak. Ini kok wangi mangga? Ya Reci ya. Parfumnya wangi mangga. Kepada anak nih sekarang. Anda tuh nggak akan pernah bisa berbohong pada orang tua. Dia tahu gitu loh. Kok pakai baju gini? Kan mau itu classmate. Hah? Classmate. Classmate itu apa? Saya mau kamat. Maksudnya bagus. Kok gitu? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita nih sekarang yang masih punya orang tua, ya, saya melihat tadi malam di TikTok lewat
Saya sampai ya udah matiin aja lah sampai begitu sedihnya gitu ya. Ketika dalam sebuah podcast podcast street di jalanan yang nggak tahu dipanggil seorang anaknya dipanggil emang yang arahin jago sih ya. Gimana kamu, dari mana kamu, gini tanya gitu kan. Punya orang tua, ada orang tua gini. Coba deh telepon orang tua kamu, mau nggak? Bilangin terima kasih, dapat uang, dapat hadiah gitu. Oh iya mau gitu. Dan dia ambil handphonenya, bilangin terima kasih telah merawatmu. Ayo, terima kasih telah sabar padamu. Ayo. Ini anak lagi ketawa-tawa ya, lagi ceria, ketawa-tawa gitu. Dan kemudian disuruh begitu sama hostnya. Di jalanan ditemuin. Lalu si anak duduk dan bilang, Pak, apa kabar? Terima kasih ya, sudah merawat saya, sudah jagain saya dari kecil. Maka suasana yang tiba-tiba ceria itu tiba-tiba langsung redup dan nangis. Si anak itu yang lagi ketawa-tawa ya, dapat duit ketika cuma ngomong minta maaf sama bapak dibayar gitu. Nangis itu anak. Maafin ya Pak. Terus nangis. Si bapak kan bingung, padahal itu kan lagi diuji nyali ya. Si bapak akhirnya kalang kabut gitu. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kata si bapak. Enggak apa-apa. Kamu di mana? Di kerja, lagi istirahat, lagi makan. Kamu apa jemput ya hari ini ya? Apa jemput ya? Ayah jemput ya. Semua hasil uji cobanya kayak gitu. Jadi ada 10 orang dicoba, 10-10-nya kayak gitu. Kesimpulan apa yang bisa kita lihat dari sebuah podcast yang sangat yang sangat produktif dan menarik ini? Kesimpulannya adalah terlalu sedikit komunikasi antara orang tua dan anak. Urusan yang kayak gini. Kesibukannya, keletihannya, sampai pulang ke rumah, tidak ngomong apa-apa, membuat suasana jadi jauh. Si bapak ketika dengar anaknya, Pak, WA-nya kan suruh telepon, direkam. Terima kasih ya Pak, gitu. Dan direkamnya video call gitu. Bapak video call melihat bapak. Gitu. Si anak pun begitu. Jadi ketika dilihat dari jauh, ketika anaknya berkata, Pak, maafin aku ya, dan terima kasih ya, sudah ngerawat aku dari kecil. Kayaknya kalau Anda masih punya orang tua, coba lakukan deh. Dan apa respon orang tua kamu? Coba lakukan. Niscaya ada satu siraman rohani yang luar biasa. Saya ngebayangin doang tuh bisa nangis. Ya, kalau Anda melakukan itu datar aja, berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah itu. Pasti kalau seorang anak dia bersimpuh berlutut, maafin aku ya, Ma. Aku sudah banyak merepotkan Mama selama ini. Udah nangis, Pak, Be. Udah nangis ini, maafin Be. ya. Udah nangis, orang tua udah nggak ada, Be. Coba. Makanya kita yang udah nggak ada cuman bisa, ya Allah, coba masih ada ya. Coba masih ada, kita masih bisa bahagiain. Paling kita cuma bisa bilang begitu kan. Iya, Be. Allah gitu. Nyesel, Be. Kurang bisa membahagiakan orang tua ketika hidup. Itu dia. Tapi emang begitulah kejadiannya. Jangan sampai terjadi kepada generasi berikutnya. Cukup kita yang menyesal gitu loh. Dan kita sebagai orang tua, kalau melihat anak kita berhasil dan sukses, itu aja udah girang banget gitu loh. Dia inget kayak nggak ada masalah. Yang penting dia sukses dan berhasil. Apalagi kalau umpamanya sukses, berhasil, dan
sukses, berhasil, dan kemudian care sama kita gitu. Kenapa, Ma? Wahai Bapak Ibu sekalian yang punya keluarga, yang punya anak, coba sampaikan pelan-pelan suasana hati ini, suasana batin ini, gitu ya. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kali aja ketemu orang tua yang udah meninggal, tanya semua, wahai anak-anak yang masih punya orang tua, wahai Bapak Ibu yang masih punya orang tua, dengerin nih suara batin kita. Yang sekarang kita rindukan itu Allah temuin sekali aja kita sama orang tua kita sekarang. Biar dia lihat kita dan kita ngadu. Kita cerita, apa yang kita akan cerita? Maafin dulu sering nakitin. Maafin dulu pernah berkata kasar. Maafin juga, maafin. Pasti seperti itu. Ya. Wahai kepada anak yang masih hidup nih, yang masih orang tuanya masih hidup ini. Jangan sampai Anda menyesal gitu loh dengan yang selama ini. Saya nggak kurang ajar sama orang tua, alhamdulillah. Saya nggak kurang ajar, tapi masih kurang aja gitu loh. Tadi malam karena saya lihatnya orang tua di TikTok, ada seorang anak perempuan ya di rumah sakit direkam oleh seseorang. Dia nggak lihat, memang kelihatan banget udah rekamannya jelek, gurem, kepotong tembok, kepotong jauh-jauh, jauh dari jauh. Emang betul-betul bukan direkayasa dan suaranya juga kecil banget. Ya, cuma ada suara di keterangan dalam bahasa Jepang juga, kemudian ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Anak itu seret orang tuanya. Ya, orang tuanya diri. Anak itu megang orang tuanya sampai anaknya keseret dan anaknya membanting dirinya di sebuah rumah sakit. Maksudnya banting menjatuhkan dirinya sambil menjegat orang tuanya sambil sujud, sambil cium kaki orang tuanya. Direkam oleh seorang. Anda tahu apa kejadiannya? Ternyata kejadiannya adalah si anak memaksa bapaknya untuk dirawat. Sementara bapaknya sakit, nggak mau anaknya keluar duit. Jadi di Jepang itu, di rumah sakit Jepang. Direkam sama orang. Jadi si bapak itu dengan sakit parah, sambil geraya-geruyu megang tembok, nggak mau dirawat. Gitu loh. Sementara si anak nangis sampai sujud di kaki orang tuanya supaya bapaknya jangan pulang dari rumah sakit, dirawat aja. Tapi si bapak berdebat. Si bapak bilang jangan, mahal, ntar duit kamu habis. Saya sendiri nggak sanggup. Melihat TikTok itu nggak sanggup. Akhirnya saya matiin, saya tidur. Sebuah kisah yang sangat mengharukan gitu loh. Sebuah kejadian nggak sengaja direkam yang sangat memilukan gitu loh. Jadi dimanapun begitu gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terlihat gitu ya, sekilas pun tidak gitu ya, tak pernah terlintas pun tidak gitu ya, disebut oleh Umar bin Khattab tersenyum. Bagaimana mungkin Umar bin Khattab kurang ajar bisa membayangkan Allah sedang tersenyum? Kan aneh kan kalimat itu gitu. Tapi ketahuilah bahwa Bapak Ibu sekalian, apa kata Umar bin Khattab? Barang siapa yang ingin melihat Allah tersenyum, lihatlah ketika ibumu tersenyum. Karena kebaikanmu, karena ketaatanmu. Wahai anak-anak yang masih punya orang tua, berapa kali kau buat orang tua tersenyum? Berapa kali kau buat orang tua kecewa? Berapa kali kau debat orang tua? Berapa kali kau bercanda dengannya? Coba jawab pertanyaan saya itu.
Saya teringat ketika di Rumah Sakit Polri, Jakarta, umi saya itu nggak boleh pulang gitu loh, mesti dirawat. Kejadiannya sama gitu loh. Umi maksa pulang. Saya nangis-nangis di ubin gitu loh. Nangis-nangis di ubin, Umi jangan pulang, Umi dirawat, Umi jangan pulang, Umi dirawat. Kejadiannya sama persis gitu di Rumah Sakit Polri. Sama jawabannya. Ntar duit lo habis, Kal, kata umi saya itu. Dan waktu itu saya gesek beberapa kartu kredit gitu loh. Karena emang gak ada duit. Di situ saya berbohong. Banyak, Mi, gitu loh. Dan saya harus cicil satu persatu tuh kartu kredit saya itu. Saya ingat banget. Masih zaman BII. BII sama Mandiri itu. Bang, niaga gitu, kartu kreditnya itu. Tiga-tiganya saya habisin gitu ya. Untuk bayar Umi gitu loh. Indah bukan? Kalau kebohongan yang terjadi adalah sebuah kebohongan itu membahagiakan. Walaupun bagi sebagian orang itu akan berat sekali. Tapi yang dia cari kan ridho orang tua gitu loh. Akhirnya kita bekerja lebih giat. Akhirnya kita bekerja lebih semangat. Akhirnya kita bekerja lebih serabutan demi menghasilkan uang gitu loh. Dan akhirnya Umi waktu itu mau dirawat. Karena saya nangis, banting-banting diri. Saya menjatuhkan diri saya kejedot ya di tembok. Enggak mau, saya nangis gerung-gerung gitu ya. Saya ingat banget itu ya. Dan udah berkeluarga waktu itu. Wahai Bapak Ibu sekalian, wahai anak-anak yang mendengar ini, dengarlah, ketahuilah gitu loh. Sekarang nggak punya kesempatan lagi kita begitu. Anda yang masih punya kesempatan, jangan disia-siakan. Cintai, sayangi, buatlah Allah tersenyum. Buat Allah tersenyum. Dengan cara membuat ibumu tersenyum. Allahu a'lam bishawab. Saya pamit karena harus segera berangkat. Ada kelompok jamaah al-wasilah yang datang, saya bilang jam 7 kalau mau, dan dia menyanggupi jam 7. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Sampai ketemu besok, kita lanjutin. Yang komen, silahkan, saya belum pergi kok. Sampai ini saya akhiri karena wajahnya saja saya mau masuk ke mobil dan melewati anak-anak, melewati istri. Jadi takut nggak pakai jilbab. Lanjut silakan Baik. komen. Jazakallah khairan. Luar biasa ya, memang sebuah pengalaman kebersamaan kita dengan orang tua itu tidak mungkin tergantikan. Dan yang masih punya orang tua ada, kamu akan mereka cintai mereka dan berikan yang terbaik untuk mereka karena mumpung mereka masih ada gitu ya. Dan tentu ini sebuah pelajaran juga yang harus disampaikan ke anak-anak kita, mereka supaya hidupnya berkah. Itu mereka jadikanlah orang-orang yang mengabdi kepada orang tuanya gitu ya. Dan begitulah ketika anak menjadi anugerah, itu adalah anak-anak yang solehah. Karena itulah amal yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, waladin soleh yang tidak ulah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita dalam keadaan penuh dengan akhlak yang mulia gitu ya, mereka untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka sesungguhnya itu
itu sebagai investasi untuk kita ketika kita sudah meninggal, dan anak yang menjadi harapan yang selalu mendoakan kita. Karena amal soleh yang mereka lakukan akan terus mengalir kepada kita, orang tuanya gitu ya. Dan tentu kita harus ingat bahwa kita adalah anak dari orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang belum. Maka hubungan kita dengan mereka, orang tua kita, adalah yang akan terus abadi, tidak akan pernah terputus walaupun mereka sudah meninggal. Karena itulah seperti yang Allah tadi sampaikan oleh Babeh, menjadi pengingat untuk kita semua, mengingatkan tentang jasa baik orang tua kita yang sudah merawat kita, yang sudah berkorban untuk kita, bahkan mereka rela untuk mungkin menahan lapar gitu demi anak kita, demi kita ya. Dan pengalaman ini penting untuk di-share juga ke anak-anak kita, sehingga mereka mengenal juga kakeknya atau neneknya ya, yaitu orang tua kita. Dan pengorbanan mereka juga harus dijadikan sebuah mereka pun merasakan betapa kita sudah berkorban untuk mereka. Tentu hubungan inilah yang terus harus dibangun, dan jangan sampai kita lupa untuk selalu mengkomunikasikan dengan hati kita, bukan hanya lisan gitu ya. Dan hati yang lisan yang berbicara dengan hati yang bersih inilah yang akan sampai ke anak-anak kita. Dan itulah ketika anak menjadi fitnah, mudah-mudahan kita terhindar anak yang menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, anak yang menjerumuskan kita untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mari sama-sama ya saling mengingatkan, tadi sudah diingatkan oleh Babeh tentang pentingnya kita sebagai anak dan juga orang tua tentunya. Karena ketika anak menjadi fitnah sebagaimana harta, maka yang itu yang harus diwaspadai, karena akan bisa menjerat kita, karena akan diminta pertanggungjawaban kita di akhirat. Allah akan meminta kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan kita oleh untuk anak kita. Begitu juga harta yang kita miliki, apa yang sudah dibelanjakan oleh kita, dari mana harta itu dan untuk apa harta itu. Dan inilah disebutkan dalam tadi surat At-Taghabun di ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah pahala yang besar, yaitulah sebuah harta dan anak yang ketika dikelola dengan baik sesuai dengan syariat Islam, maka akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Beh, sudah siap-siap. Iya. Kalau ada yang mau komen puas, karena saya pun udah beres apa yang mau di kendaraan kita bisa ngobrol, yang masih ada waktu gabung aja terus ya. Baik, ini Bunda Nadia tadi udah Jadi Umi itu kan beda rumah, minta maaf. Jadi kalau misalnya kan kamu kalau serumah itu kan, nah terus beda, maafin kalau ada salah. Kadang kan orang tua kurang ajar gitu kan ya. Jadi sering dia juga, jadi hampir setiap hari kalau maafin ya, ini dia suka nanya kalau saya nangis minta maaf. Umur 3 tahun gitu. Jadi apa yang kita lakuin ke orang tua itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau saya punya salah sama teman-teman juga karena kemarin mengingatkan bahwa umur itu apa nggak ada yang tahu pertama. Kedua, kalau orang tua orang tua masih ada, saya masih sibuk kerja, bisa memberikan perawatan kayak materi untuk saya sia-siakan gitu. Dan alhamdulillah saya tinggal sama ibu jadi tapi tinggal di rumah saya pindah ke tempat mana ya kok baru gitu kan bilangnya mau seminggu baru sehari gitu. Nah, iya merasa kok waktu mudah-mudahan basa-basi walaupun karena ketika orang tua udah nggak ada pasti penyelesaiannya ya itu kemana ya itu kan kalimat yang sang tua. Bapak Ibu sekalian, saya juga ada satu karya. Dia punya jabatan bagus di sebuah kementerian. Kan saya tanya, kenapa kamu pindah ke sini? Sementara di sana lebih menjanjikan, lebih punya potensi untuk mengembangkan diri gitu. Dia seorang perempuan. Saya panggil untuk saya tanya, kenapa Ibu? Karena ibu saya stroke. Terus dan rumah saya cuma di belakang kantor untuk merawat ibu saya. Kan sebuah alasan yang mulia, sebuah alasan yang patut kita dukung. Jadi dia rela hanya untuk merawat ibunya. Kan dari sana, kalau dari sana jauh, kalau ibunya panggil lama datangnya, bisa-bisa nggak datang. Sampai akhirnya dia rela pindah asal dekat rumah ibunya untuk merawat ibunya yang lagi stroke. Bapak Ibu sekalian lihat gak tuh kisah kayak begitu tuh? Kok ada-ada aja saya selalu dihadapkan dengan sebuah kisah yang ini orang yang seperti ini nih Allah redho gitu loh. Allah redho. Maka Allah titipkan kepada saya supaya memperhatikan karirnya. Itu aja yang saya pikirin. Demikian Bapak Ibu sekalian kisah-kisah yang sangat mengharukan. Sedih banget ya ketika kita nggak ada kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada yang komen, kita komenkan silahkan. Kalau ada yang bertanya, kita jawab silahkan. Baik, silakan jamaah yang ingin ikut sharing gitu ya, atau juga bertanya ke Babe Haikal. Mungkin kalau ada Indomaret Belum nyampe kantor, jadi bisa kita ngobrol ya sambil jalan, Babe. Silakan.
Bu Ninik barangkali ada yang disampaikan? Sebentar, Ustaz Holis, Mbak B, kalau saya mau ketemu sama Mbak B, bisanya hari apa ya, B? Oh, Kan sekarang Mbak B sibuk banget. ya WA aja. Ntar ke Mas Kholis juga boleh. Ntar ada waktu kalau umpamanya di kantor. Agak ketat sih kalau di kantor. Pasti ditanya surat dan purpose dan sebagainya. Di rumah Kalau aja, B, di rumah, B. kalau di rumah seperti biasa Jumat pagi-pagi banget atau Sabtu Minggu. Tapi kemarin Sabtu Minggu emang lagi full juga. Sabtu Minggu lebih enak, Wis. Oke, insya Allah ya, B. Ustaz Ya, Holis ya. ya. Ya, Silakan masih kita jadi gunakan waktu. Jumat pagi masih kumpul-kumpul, Beh. Pagi-pagi masih Bapak buka house. Cuman kemarin kebetulan Jumat kemarin tuh kunjungan pabrik kosmetik. Ya, punya teman jadi saya harus kunjungin, nanti minta dikunjungi terus. Udah halal, jadi kita datang ke sana kan sekaligus promo. Pakailah kosmetik yang halal. Nah, ini pabriknya punya teman saya, kosmetiknya Wardah halal. ya, B, Wardah ya. Kosmetiknya halal. Kosmetiknya halal, tidak mengandung merkuri, tidak mengandung apapun. Jadi saya datang untuk mensupport gitu. Baik, Baik. Jadi hari Jumat pagi kalau ingin ketemu Babe itu insya Allah ya. Iya. Tapi nanti konfirmasi dulu, khawatirnya memang Babe di hari Jumat juga tiba-tiba mendadak. Karena biasanya kalau udah jadi pejabat repot tuh, Be, ya, waktunya lebih terbatas. Baik, dan Alhamdulillah Be, ini juga ada informasi juga dari Dokter Piki ya. Kemarin ketemu dengan, mungkin Bu Nini bisa lebih jelaskan atau Bu Dokter Piki, rencana kita akan melakukan khitanan. Jadi seiring dengan program Babe 1000 masjid, Be, jadi kita akan mengadakan khitan 1000 masjid juga, Be. Insya Allah. Jadi mungkin barangkali bisa diisi juga dengan tablik akbar, sekaligus sosialisasi halal juga. Jadi bersinergi semua kegiatan dalam satu event khitan 1000 masjid ini yang insya Allah nanti lagi juga buat FAU-nya ya. Dan mudah-mudahan dapat juga sponsornya. Jadi kita akan bermudah untuk berbagai macam kegiatan dalam satu event itu, Beh. Dari mulai tablik akbar maupun juga ada khitannya gitu. Masih Baik, mute? kalau nggak ada, jangan itu yang lain. Kalau nggak ada kita tutup. Gimana? Ya. Tutup ya. Saya udah sampai juga sih. Baik teman-teman sekalian, sebelum tutup kita mohon kepada Allah hari ini semua yang ada kebaikan. Asbahna la fil Islam wala kalimatul ikhlas wala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal nusul asbahna wa asbahumur kulillah walhamdulillah wal khair wa syarri masyiatillah wala hawla wala quwwata illa billah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakallah Babe. Ya, sehat selalu Babe. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Beh, atas nasihat, sharing, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Inspirasi pagi yang sangat berharga, yaitu bagaimana kita memuliakan orang tua kita dan juga kita mengajarkan anak-anak kita untuk memuliakan kita, karena jangan sampai anak kita menjadi sebuah fitnah yang di akhirat kelak justru akan memperberat pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Karena itulah mari sama-sama kita mengokohkan keluarga kita, dimulai dengan kita, dengan pasangan kita, sebagaimana dalam pelatihan parenting ya, dan sangat besar ya kalau sudah bisa hadir ya. Mudah-mudahan di bulan depan ada program lanjutan tentang bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga yang bermanfaat, insya Allah bersama Sadodi dan Sadoli. Dan jangan lupa juga ini bagian dari upaya kita untuk membangun keluarga, dan salah satunya alhamdulillah didanai dengan infak sedekah dari jamaah semuanya, karena tentu untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan amal seperti itu, kegiatan-kegiatan yang produktif seperti ini butuh sebuah dana, dan
Salah satunya alhamdulillah dialokasikan dari sedekah subuh yang rutin jamaah semua amanahkan kepada kami, dan kami akan terus salurkan untuk kegiatan juga yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.